Ini adalah anime yang cocok buat kalian para wibu yang suka drama. Sayangnya anime ini temanya time travel. Cerita anime ini bener-bener ringan dan aku yakin bakal banyak yang suka. Tapi kalau kalian berharap cari ketegangan action dan misteri, jelas anime ini bukan untuk kalian. Kalian cari aja anime lain sana. Halo Indo Gamers, para Wibu Denial, selamat datang lagi bersama gue host yang paling kalian cintai, Admin Yami, dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara akan membahas anime, manga, dan jepangan lainnya. Kau mencari anime time travel yang ringan dengan drama romance yang kental? Anime ini jelas banget berbeda dari Re:Zero, Tokyo Revenger, atau bahkan Steins Gate. Ini anime jauh lebih ringan dan bisa jadi relatable dengan kehidupanmu. Ini dia aku persembahkan anime Bokutachi no Remake. Anime ini adalah anime yang bercerita tentang seorang yang bernama Kyoya yang bekerja di perusahaan developer game. Tapi sayangnya perusahaannya bangkrut. Setelah bangkrut dia bekerja lagi untuk perusahaan game. Tapi sayangnya di tengah jalan project game di perusahaan itu diberhentikan. Di suatu sore dia berkata dan berharap, semoga ketika aku menutup mata, aku kembali ke masa lalu dan aku akan memperbaiki semuanya. Mungkin aku akan membuat pilihan yang lebih baik. Dan akhirnya dia kembali ke tepat 10 tahun lalu, di mana dia dihadapkan oleh dua pilihan, masuk universitas ekonomi atau masuk universitas seni. Aku sendiri suka sama anime ini dan aku menyarankan anime ini untuk kau tonton dan hayati setiap episodenya. Karena apapun yang terjadi di anime ini, mereka punya makna. Dari episode satunya, aku sudah yakin kalau anime ini punya potensi yang bagus. Dan anime ini sangat layak masuk ke dalam watchlistmu. Pertama, kita bahas dulu sedikit tentang ceritanya. Anime ini punya cerita yang bisa dibilang template. Dia kembali ke masa lalu buat memperbaiki kehidupannya. Tapi cerita yang template ini sangat menyenangkan untuk diikuti. Yang bikin anime ini enak banget buat diikutin karena anime ini ceritanya ringan. Cerita anime ini bagus menurutku karena anime ini memberikan cerita penggabungan time travel dan slice of life. Jadi ketika aku nonton anime ini rasanya kayak dapat redemption arc. Tokoh kita yang kembali ke masa lalu ini benar-benar memanfaatkan kesempatan keduanya dan ingin mengubah masa depannya menjadi lebih baik. Itu kenapa aku ngerasa kesan dari redemption arc ini kena banget. Cerita pengen mengubah masa lalu menjadi masa depan yang lebih baik ini pun menurutku relatable dengan kita semua para penonton. Iya, aku nyebut kita karena aku yakin kalian juga punya sesuatu yang disesali. Ya, lagian siapa sih yang nggak pengen kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya? Yang ditawarkan dari anime ini adalah escapism. Jadi, aku yakin anime ini bakal relate ke beberapa orang dan bakal jadi menarik. Meskipun tadi aku bilang kalau cerita di anime ini adalah cerita yang ringan, tapi anime ini ngasih kesan kalau ini adalah anime yang bakal ngasih drama dan romance yang kompleks. Kalau tanya komedi di anime ini, menurutku sendiri komedi di anime ini nggak punya dampak yang bikin aku sebagai penonton ngerasa kayak ini lucu banget dan bikin ketawa keras. Enggak. Jadi untuk komedi di anime ini aku nggak ngerasakan impact yang cukup luar biasa bagus. Bener-bener komedinya flat. Tapi itu nggak masalah karena anime ini bakal fokus ke romance dramanya. Bagaimana cara mereka sukses di dunia pembuatan game atau industri perfilman. Kalau kau tanya ke aku, emang seberapa asik sih romance di anime ini? Aku bakal jawab. Aku sampai ngeluarkan suara monyet pas nonton anime ini. Terutama pas bagian adegan romance-nya. Romance-nya menurutku cukup spicy, jadi menurutku enak banget buat ditonton. Selanjutnya, karakter development. Salah satu yang dijual dari anime ini adalah development karakternya yang kuat. Karakter Kyoya di sini benar-benar digambarkan sebagai orang yang pengen mengubah masa lalunya. Upaya Kyoya untuk melakukan yang terbaik tergambarkan banget di setiap episodenya. Di mana dia ikut menggali potensi teman-temannya yang nanti di masa depannya teman-teman yang dia gali potensinya itu akan menjadi orang-orang hebat, ya seperti tukang gambar, penyanyi, dan penulis cerita. Di setiap episode itu pasti tergambar building karakternya. Jadi aku sebagai manusia yang nonton anime ini terinvestasi untuk peduli dengan mereka. Di episode 2 dan episode 3 itu kurang lebih cerita yang kudapat tentang kau siapa dan ingin menjadi apa. Di episode 4 tentang kau bisa menjadi apa, dan di episode 5 tentang ya pengungkapan. Itu inti yang bisa kudapat dari setiap episodenya. Emang tergambar banget gitu dari setiap episodenya. Di episode 3 Kyoya mengungkap potensi dari Shinoaki dan meyakinkan dia kalau menggambar adalah bakat yang luar biasa. Di episode 5 sendiri akhirnya penggambaran karakter Nana dan potensinya sudah bisa diungkapkan sampai akhirnya dia memaksimalkan potensinya untuk mulai berani untuk nyanyi. Untuk desain karakter dan animasi aku nggak ngeliat ada sesuatu yang bagus banget atau yang jelek banget atau kesalahan-kesalahan lain. Konflik di anime ini yang kerasa banget itu ada di episode 2. Jadi ya tontonlah animenya di episode 2. Selanjutnya aku mau ngebahas sedikit tentang animasi atau visualnya. Untuk visual dari anime ini aku
bener-bener sangat menikmati gitu. Visual yang dikasih di anime ini bener-bener bikin aku ngerasa nostalgia. Kayak bener-bener ngeliatin masa awal-awal kuliah yang dimana aku punya keyakinan dan masih punya rasa semangat juang. Meskipun sekarang di akhir semester aku sudah nggak punya semangat itu lagi dan sudah mulai putus asa dan pengen cepat lulus. Iya, aku rindulah masa nostalgia yang dimana aku semangat. Dan anime ini ngasih visual itu. Kalau boleh jujur, aku ngomong visualnya ini sumpah cantik. Ya, lumayan cantik lah dan ya cukup enak dipandang mata. Dan ya itu tadi bikin nostalgia. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulanku untuk anime ini adalah anime yang sangat layak tonton karena potensi dari anime ini ya bener-bener bagus. Cerita time travelnya ringan, terus development karakternya bagus dan menunjang untuk romance-romansnya gitu. Anime ini menurutku bener-bener anime yang menggambarkan keinginan manusia untuk escapism dengan cara berandai-andai kalau aku bisa kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Mungkin kalau aku sempat dan aku niat, aku bakal bikin video sedikit lebih dalam tentang anime ini karena aku sangat suka dengan anime ini. Sumpah ini mantap. Ya udahlah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih sudah nontonin video Wibu Lokal. Jangan lupa like ini video, subscribe juga Cleanson Studio dan Cleanson Live karena biasanya aku akan live di Cleanson Live jam 8 malam hari Minggu. WIB pastinya ya. Dan kalau kalian mau dapat info tentang aku lebih cepat, kalian bisa follow Instagramku di @admin_yami. Yaitu kalian bisa follow kalau mau dapat info tentang aku lebih cepat atau live stream dadakan, dan kalian juga bisa ngefollow Instagramnya editor Clean Sound. Ini dia. Biasanya dia bikin 3D atau dia pamer bis. Iya, kayaknya gitu deh. Ya udahlah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih supportnya para Indo Gamer. Stay clean and sound. Dadah. Hey, jangan close videonya dulu. Kalian gak lihat aku lagi pakai baju apa? Wibu Rokaru. Iya, ini adalah merch official Wibu Lokal dari Clean Sound Studio. Oh, kalian gak suka sama warna yang ini karena kalian wibu dan selalu ingin berbeda? Tenang, aku punya solusinya. Dan tada, versi lain dari baju Wibu Rokaru. Sama kerennya, sama wibunya, dan ya sama harganya. Jangan ngaku Wibu Lokal kalau kalian belum pakai baju Wibu Rokaru. Apalagi bentar lagi bakal banyak event di Jepangan. Mana baju Wibu Lokal kalian? Kalau kalian mau baju Wibu Lokal, buruan ketik di browsermu bit.ly/toko.cs atau klik linknya di deskripsi di bawah. Iya, buruan beli karena stoknya terbatas, dan buruan beli karena aku juga butuh makan. Dan sekali lagi, bit.ly/toko.cs. Di bit.ly/toko.cs isinya bukan cuma baju Wibu Rokaru, ada juga masker Wibu Lokal dan masker Clean Sound serta merch Clean Sound lainnya. Ayo buruan ke bit.ly/toko.cs dan dapatkan baju Wibu Lokalmu sekarang.